Abang menyekolahkan Ayu yang kemarin sempat viral dari anak Bos Roti, Bang. Seperti apa, Bang? Ya, jadi yang pasti ini bentuk rasa empati kemanusiaan kita ya. Melihat kejadian yang saya kira sangat melukai hati kita semuanya ya, bahwa karyawan yang harusnya mendapat kesejahteraan ya, lingkungan kerja yang baik, malah mendapat perlakuan yang saya kira sangat tidak terpuji ya, bahkan sangat miris lah kita melihat ya kan, segala bentuk benda-benda keras dilempar ke saudara Dwi Ayu ya, saudari Dwi Ayu ya gitu. Dan saya sampaikan ke masyarakat kan bahwa saya akan memberikan solusi jangka panjang terhadap saudari Dwi Ayu. Jadi pertama, bekerja. Jadi mulai bulan Desember ini tanggal 26 Desember hari ini saudari Dwi Ayu sudah mulai bekerja di perusahaan saya. Nanti akhir bulan ini dia sudah terima gaji full dari perusahaan saya, yang pasti nominal gajinya berkali-kali lipat dari tempat kerja sebelumnya. Yang kedua, kuliah, karena memang pembukaan untuk pendaftaran universitas kan di tahun depan nih, kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret ya Pak ya. Ya Maret ya. Jadi itu nanti kita akan daftarkan, dan semua biaya untuk pendidikan saudari Dwi Ayu ditanggung oleh perusahaan saya, High Five itu. Dan saya kira ini salah satu upaya nyata saya untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap saudari Dwi Ayu, sehingga dia bisa memulihkan mentalnya, terus traumanya hilang, berkumpul dengan karyawan-karyawan seumuran ya kan, dia bisa menimba ilmu, dia bisa belajar, ngumpulin duit untuk kehidupan, kelangsungan hidup saudari Dwi Ayu gitu. Ya, itu bentuk apa ya, saya kira ya ini tugas kita bersama sih, nggak cuman ini, kebetulan bagiannya dikasihnya ke saya, teman yang lain ya, yang mampu, teman-teman pengusaha yang lain juga, yang nggak harus kayak saudari-saudari Dwi Ayu ini ya, bisa lebih aktif untuk bagaimana kita bisa membantu banyak orang lagi gitu. Dan goals yang saya tuju adalah dengan memberikan solusi ini ya, pastinya saya kepingin saudari Dwi Ayu nggak apa-apa hari ini mengalami proses yang pahit seperti ini, tapi dengan nanti kita kuliahkan, dengan nanti dia bekerja, dapat ilmu, insya Allah dia bisa jadi pengusaha nantinya. Ini yang saya harapkan, dan bisa, pastinya ini menjadi pelajaran berharga di hidupnya. Beliau tidak boleh dan tidak akan melakukan hal yang serupa terhadap pegawainya nantinya, jangan sampai gitu ya kan. Jadi kalau bisa nantinya saudari Dwi Ayu nanti buka toko roti juga nanti kan gitu. Bang Jon, apa Saya ketemu, wawancara, ngobrol dengan langsung, ini memang kondisi saudari Dwi Ayu ini kalau saya bilang cukup cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena fakta yang saya temukan adalah dia ini dari kecil cuman sendirian loh, dibesarkan oleh ibunya. Ayahnya itu sudah meninggal waktu dia kelas 4 SD. Tinggal di rumah yang sangat 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 sederhana, petakan gitu ya, kontrakan petakan. Terus ibunya hanya berdagang nasi kuning ya di depan rumah kayak gitu. Jadi dia tinggal sama kakaknya, sama saudari Dwi Ayu ini ya kan. Nah ini ya fakta yang kita temukan, memang saudari Dwi Ayu ini adalah orang yang memang layak dan harus kita support gitu. Dan tadi ini juga perlu saya sampaikan di teman-teman media, ada kemungkinan kita akan melakukan langkah hukum juga kepada pihak-pihak yang mencoba untuk mendiskreditkan atau Intimidasi. mencemarkan saudari Dwi Ayu, karena saudari Dwi Ayu ini kan sudah dalam naungan saya, sudah jadi karyawan saya pun juga harus menjaga dia gitu. Karena kalau kita lihat beredar di sosial media ya Pak ya, ada upaya-upaya untuk menggiring opini publik bahwa saudari Dwi Ayu ini selama bekerja diduga menyelewengkan kewajiban gitu kan, setoran tidak sesuai aturan, atau beberapa hal lah, nanti mungkin bisa dijelaskan detail oleh kuasa hukumnya saudari Dwi Ayu ya. Dan tadi sempat kita berdiskusi, kalau memang pihak-pihak tersebut tidak ada permintaan maaf dan
memberikan klarifikasi atas apa yang disampaikan di ruang publik ya, melalui kuasa hukum Pak Zainuddin SH. Saudari Dwi Ayu sudah menyampaikan bahwa beliau keberatan karena tidak ada fakta yang disampaikan, berita yang disampaikan itu tidak berdasarkan fakta. Bahkan Saudari Dwi Ayu pun malah berani menantang, kalau memang nuduh seperti itu silakan aja, kan CCTV ada di dalam genggaman pemilik toko tersebut gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah Saudari Dwi Ayu ini nggak benar, terus makanya digituin. Ini juga saya harus terangkan ke masyarakat bahwa kalaupun benar, nih saya bilang nih, itu faktanya tidak sesuai yang disampaikan Saudari Dwi Ayu ke kami ya. Kalaupun itu benar, nggak pada tempatnya juga, nggak boleh juga diperlakukan seperti itu. Dan saya juga perlu sampaikan di sini bahwa jangan mencoba untuk mencari upaya-upaya seolah-olah mau ini menggiring opini publik juga, atau unsur-unsur pemaaf saudari yang bersangkutan ini, pelaku ini punya gangguan mental lah apalah gitu ya. Kalau setahu saya juga banyak baca pengetahuan juga. Setahu saya orang yang punya gangguan mental itu mestinya ada rekam medis ya Pak ya. Ya, betul. Kalau harus ada seperti itu. Jadi tolonglah, kalau memang gini loh, maksudnya fakta yang terjadi kan anak ini fakta yang terjadi adalah saudara George ini kan ada bukti video ya, ada saksi yang melihat ya, melakukan, ada bukti visum juga, melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Menurut saya harusnya pihak-pihak mungkin keluarga atau apa mestinya lebih mengeluarkan statement-statement yang lebih menyejukkan. Itu insya Allah kita juga akan lebih lebih bisa menerima gitu. Bukan malah kayak mencari pembenaran terus. Kalau kita lihat di media kan saat ini kan lebih kayak ini gini gitu. Jadi malah jadi berkepanjangan gitu loh. Harusnya kan mengeluarkan statement yang bijak. Iya, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya minta maaf pada masyarakat. Semoga nggak dicontoh oleh masyarakat. Dan hubungin ke lawyernya, tabayun gimana, ngobrol baik-baik bagaimana ya kan. Siapa tahu, kan kita nggak tahu. Kan haknya kan ada di Saudari Dwi Ayu. Kalau Saudari Dwi Ayu berkenan, mungkin dirayu, dideketin dengan hal yang baik, terus mau memaafkan, kan kita juga bersyukur semuanya. Tapi memang hak prerogatif penuh kan ada di Saudari Dwi Ayu sebagai korban gitu loh. Saya kira inilah yang membuat saya ikut prihatin ya. Sudah jelas loh kejadiannya, sudah jelas loh ada bukti-bukti rekaman video yang tersebar luas di masyarakat. Kok kayaknya, mohon maaf nih, saya lihatnya malah kayak bukannya mengeluarkan statement-statement yang menyejukkan, malah sebaliknya. Dan per hari ini Saudari Dwi Ayu sudah mulai bekerja di perusahaan saya. Ini ibu dari saudara George ini malah seolah-olah memberikan informasi-informasi melalui WhatsApp yang kami duga kuat mencoba menghasut dan bisa dikategorikan meneror juga. Ya, kami duga kuat tujuannya, motifnya seperti itu. Orang ini sudah mau melanjutkan kehidupan, sudah bekerja, tapi seolah-olah digiring di WhatsAppin. Tadi saya ditunjukin ke saya belum bisa kasih tahu ke teman-teman karena masalah privasi dari kuasa hukum saya. Tadi kuasa hukum Saudari Dwi Ayu sampaikan ke saya, kita belum bisa sampaikan ke teman-teman media. Tapi faktanya jelas, hari ini orang tua dari George bukannya ngirim permintaan maaf ya, atau mau tabayun mau apa, malah mengirimkan pesan WhatsApp yang kami duga kuat untuk meneror, untuk menghasut ya, kami duga kuat gitu loh. Ini kan aneh gitu loh ya, dan saya sangat prihatin. Ini sebetulnya
pihak keluarga saudara Jos ini sadar nggak sih bahwa anaknya ini atau saudara Jos ini sudah melakukan hal yang sangat keliru. Ini yang saya prihatin gitu loh. Ya, dari pihak orang tuanya, dari pihak keluarganya ini, apakah memaklumi kejadian ini? Apakah tidak miris melihat? Coba kalau dari pihak sana yang mengalami hal seperti ini, apa nggak marah? Ibunya Ayu itu ibunya Dwi Ayu itu sampai nangis terus loh setiap hari loh. Ya, saya bicara cukup keras ini. Tolonglah sisi kemanusiaannya. Ya, dari pihak keluarga saudara George ini, anak ibu itu sudah salah. Ya, lakukan langkah-langkah yang mengedepankan kemanusiaan juga. Jangan seperti orang yang tidak punya perasaan, tidak punya rasa empati terhadap korban. Kok malah kayak mau orang sudah lagi kita sembuhkan traumanya, orang lagi kita sembuhkan pemulihan mentalnya, masih pertanggal 26 Desember 2024 ini masih ada pengiriman chat-chat WhatsApp dari Ibunda George terhadap saudari Dwi Ayu ini yang kami duga kuat penghasutan. Betul ya Pak ya? Ini di mana itu sisi kemanusiaannya? Saya sangat prihatin. Dan ya, ujaran kebencian diduga. Dan saya sampaikan sekali lagi secara tegas, saudari Dwi Ayu sudah dalam naungan perusahaan saya. Ya, kalau dia merasa tidak nyaman, ada gangguan-gangguan dari luar, serius, saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan melindungi saudari Dwi Ayu sebagai pemilik perusahaan terhadap karyawannya. Saya akan menjaga saudari Dwi Ayu dari gangguan-gangguan, dari intimidasi-intimidasi, dari hasutan-hasutan, dari serangan-serangan yang mungkin bisa mengganggu mental, ya, produktivitas selama dia bekerja di perusahaan saya. Tegas saya sampaikan. Nanti mungkin untuk poin ini bisa ditambahkan dari Bapak Kuasa Hukum saudari Dwi Ayu, Bapak Jainuddin SH. Silakan Bapak. Ya, terima kasih ya. Saya nambahin dari apa yang telah diutarakan Bang John ya. Terutama pertama terkait keterbelakangan mental ya. Sejak awal keluarga ini berstatement bahwa di Sukabumi itu dalam rangka berobat. Itu hanya kami duga itu hanya sebagai modus saja. Ya, karena kita sudah mendapatkan informasi bahwa mereka ke sana itu adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Karena sebelumnya si pelaku ini sudah membooking hotel di Jakarta untuk 5 hari gitu loh. Karena merasa tidak aman, mungkin dia tahu akan diamankan, dia pergi ke Sukabumi. Itu jelas ya, dan kita punya saksinya. Yang kedua, bahwa kita pun mendapatkan informasi Jos ini pernah bekerja, tidak ada keterbelakangan mental. Dia ini orang yang normal gitu loh. Dan ini juga bisa diduga upaya-upaya untuk memperlambat proses di kepolisian gitu loh, karena tidak memiliki rekam medis sebelumnya seperti itu. Nah, terkait apa yang diungkapkan Bang John tadi ya, terkait si ibu ini, hari ini pun dia kirim chat yang diduga mengandung ujaran kebencian, dia memprovokasi, dia mencoba mempengaruhi Ayu gitu loh dengan kiriman-kiriman yang memang informasinya negatif gitu. Dan yang kedua, bahwa Ayu juga sudah dituduh telah melakukan setoran kurang setiap bulannya. Dan itu dampaknya apa? Hampir beberapa media menyudutkan bahwa Ayu korupsi. Dan itu merupakan tuduhan miring dan merugikan. Dan dengan tegas, ini merupakan somasi ya buat ibunya Jos untuk meminta maaf di media. Bila tidak, 1 kali 24 jam saya akan membuat laporan baru. Ya, seperti itu. Dan kita sudah koordinasi dan ini unsurnya sudah terpenuhi. Ya, seperti itu aja. Terima kasih. Dari Bang Herwanto, Bang, ada tanggapan nggak Bang ketika Abang sepertinya sudah hitam-hitam nih Bang?
Ketika gabung di Bang Jon juga. Gimana tanggapannya Bang? Ketika Bang melihat kasus viral anak bos roti Bang. Ya kalau tanggapan saya cuma sedikit aja paling. Jadi keluarganya Jos ini kan menghadapi satu permasalahan hukum ya. Nah, dia harusnya fokus bagaimana bisa menyelesaikan perkara satu ini. Jangan justru ada keluarganya yang ikut campur justru menimbulkan permasalahan baru lagi. Nah, jadi ini kan bisa berpotensi ibunya atau mungkin yang lainnya kalau dia salah mengeluarkan kalimat, salah melakukan tindakan, bukan justru menyelesaikan permasalahan satu ini terhadap Jos ini, tapi justru akan melahirkan perkara yang lain. Ya, harusnya kan bisa selesai satu nih. Bayangkan kalau seandainya satu nggak selesai, muncul lagi satu, kan lebih berat. Ya, menurut saya, ya udah fokus aja bagaimana dia bisa menyelesaikan perkara yang satu ini. Kalau menurut Abang, kalau dia yang tadi bilang disebut Bang Jon bahwa dia tidak mau ada upaya minta maaf lah, bla bla, malah dia menyudutkan, mengintimidasi. Menurut Abang seperti apa? Kalau seperti apa? Ya berarti dia siap-siap menghadapi permasalahan hukum yang sangat serius lagi. Itu aja. Oke. Ya. Teman-teman media kan juga harus tahu, waktu ketemu di Polres Jakarta Timur itu bukannya langsung menghampiri, mungkin diredam, diperlukan sesama perempuan ya, ibu dan saudari Dwi Ayu kan sama-sama perempuan. Disamperin, nah tante minta maaf ya, dipeluk atas kelakuan George. Tante juga sangat sedih, Ayunya dipeluk, layaknya manusia. Saya minta bukan sebagai apa-apa nih, saya layaknya manusia dengan manusia lainnya yang memanusiakan manusia. Dipeluk, dielus kepalanya, Ayu yang sabar ya, Ayu yang kuat, nanti tante obatin. Nanti Ayu ini ya, gak apa-apa, Ayu punya hak kok kalau mau dilaporkan. Ya silahkan, biar ada efek jera buat George. Nanti biar dia tenang dulu, nanti abis itu minta maaf, didamein, tante minta maaf ya. Pelan-pelan manusia itu pasti luluh. Saya sangat yakin, namanya juga manusia, insya Allah hati nurani itu pasti ada. Ini kan malah sebaliknya, dikatain gak tahu diri kamu. Bayangin itu saksinya jelas, ada tim Pak Jainuddin SH, itu kalau nggak salah tanggal berapa itu Pak? 15 ya? 16 ya, 15. Nggak tahu diri kamu, lu gimana? Ada polisi juga nyaksiin, penyidik di situ nyaksiin di Polres Jakarta Timur. Orang yang habis dihantam begitu, dikebukin, dilemparin, masih ditambahin lagi mentalnya, dihajar lagi dengan dikatain nggak tahu diri. Teman-teman masyarakat bisa menilai sendirilah. Saya dari awal tuh sebetulnya sudah sampaikan ke masyarakat semuanya, jangan ada yang menyerang keluarga George, karena ini yang salah bukan keluarganya. Jangan ada yang menyerang usahanya. Tapi mohon maaf, nanti kalau dari pihak keluarganya selalu malah kayak seolah-olah kayak merasa benar, malah jadi mendiskreditkan saudari Dwi Ayu, yang menilai itu masyarakat loh. Loh kamu tuh udah salah kok malah bukannya minta maaf, bukannya menyesal, kok malah nyerang korban, diduga mau menyerang korban. Hati-hati, masyarakat itu gak suka kalau ada pihak-pihak yang tidak memanusiakan manusia. Saya tegas sampaikan, ya kejadian viral anak pengusaha toko roti di Jakarta Timur ini yang melakukan kekerasan yang sangat brutal, saya bilang. Kenapa saya bilang brutal? Bertubi-tubi. Bukan hanya tanggal 17 Oktober. Sebelumnya pun sudah dikatain, babu kamu, orang miskin kamu. Ya, nggak bisa kamu penjarain saya orang kebal hukum. Dari verbal dikerasin, dari tindakan nyata dikerasin. Loyang, menurut pengakuan Ayu ke kami ya, loyang, tempat kue itu besi, plat besi. Tempat lakban, kalian tahu kan tempat lakban? Supaya kalian paham nih masyarakat nih, betapa horornya suasana Ayu saat itu. Tempat lakban itu yang besar, itu ada besinya. Iya. Ya, di ujung itu ada besinya. Itu dilempar. Meja, kursi, mesin edisi, semua itu benda keras. Tidak ada benda tumpul. Tidak ada benda yang tidak keras. Ini motifnya mau apa?
mau hanya melukai apa mau menghabisi. Untung loh saudari Dwi Ayu masih hidup loh. Untung loh saudari Dwi Ayu masih selamat loh. Kalau sampai fatal atau dia menyebabkan dia cacat tetap, gangguan ingatan hilang, kepalanya loh dia casar loh. Publik harus tahu loh ini faktanya loh. Ini nggak sekedar lempar kursi brutal, sudah ada luka terbuka mengeluarkan darah. Kalau sampai saudari Dwi Ayu ini hilang ingatan atau jadi keterbelakangan karena ini kepalanya memorinya kena benda keras seperti itu, gegar otak atau cacat, demi Allah demi Rasulullah saya nggak akan maafin. Karena apa? Dia udah tanggung jawab saya juga. Dia udah karyawan saya, karyawati saya. Saya punya hak untuk melindungi juga karyawan dan karyawati saya. Ya, demi Allah saya bersumpah. Saya punya tim hukum yang sangat kuat, punya track record terbaik, reputasi baik semuanya. Ya, demi Allah saya nggak akan maafin. Harusnya mereka ini meredam. Harusnya mereka ini menyejukkan. Bukan udah salah malah ngegas. Nggak tepat itu. Ya, sekali lagi saya pertegas. Saudari Dwi Ayu sudah resmi menjadi karyawati di perusahaan saya. Secara legal standingnya pun ada. Perjanjian pengikatan kerjanya pun ada. Jadi saya tidak akan tinggal diam ketika karyawati saya, khususnya saudari Dwi Ayu, diganggu, diusik, diintimidasi. Saya John LBF tidak akan tinggal diam. Saya akan lawan. Ya, dan juga untuk peringatan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kejadian ini adalah bentuk nyata bahwa tindakan arogansi seperti ini sangat biadab, saya bilang. Jangan ada yang berani lagi. Terima kasih untuk Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolres Jakarta Timur bersama dengan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya yang sudah menahan pelaku saat ini, sudah dilakukan penahanan. Pengacara saudari Dwi Ayu sedang terus berkoordinasi mengawal perkara ini. Insya Allah bisa segera untuk pelimpahan ke kejaksaan, Pak, sehingga nanti bisa masuk ke persidangan dan bisa segera ada vonis, ya Pak Herwanto. Kenapa? Biar ada efek jerah buat kita semua. Pelajaran ini bisa mengingatkan kita. Jangan merendahkan manusia. Jangan berlaku keras sama kaum lemah. Perempuan, anak, kamu kayak begituin. Saya marah-marah betul. Makanya saya hadir. Saya nggak cuman ngomong, nggak cuman omon-omon. Anda bisa hitung sendiri. Menguliakan dia sampai lulus kuliah itu dengan perjanjian resmi, bukan cuman mulut. Berapa biaya yang harus saya anggarkan? Miliaran saya sampaikan. Gaji bulanan. Motor saya akan kasih juga. Karena motornya dijual untuk kasih pengacara sebelumnya, katanya 12 juta. Saya ganti motor. Ini buat apa sih? Buat bikin kita semua kapok. Sebelum bertindak, mikir dulu. Jangan asal, ini bukan binatang, ini bukan sampah. Binatang aja kamu gituin, pidana. Loh, binatang gak kamu gituin, pidana. Apalagi ini manusia, perempuan. Di mana hati nurani dari pihak keluarga George ini? Ya, tidak akan saya tinggal diam. Ya. Cek track record John LBF. Ya, silahkan dicek track record John LBF. Saya tuh orang yang paling nggak mau punya musuh. Saya nggak mau punya masalah. Itu prinsip saya. Tidak mau saya punya masalah. Tapi kalau saya dipaksa, saya tidak akan mundur satu langkah pun. Tidak akan pernah saya mundur satu langkah pun. Apalagi ini untuk membela seorang perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang sangat brutal, ya, intimidasi yang sangat brutal. Saya nyatakan dengan tegas,
saya maju paling depan untuk membela saudari Dwi Ayu dari siapapun yang mencoba untuk mengganggu saudari Dwi Ayu. Ini saya kira bentuk peringatan tegas dari saya. Jangan dirusak lagi mentalnya dengan dikirim pesan-pesan yang bisa mengganggu kesehatan mental dari saudari Dwi Ayu selama bekerja di perusahaan saya. Terima kasih. Itu temanya lihat lagi.